Kadang manusia terlalu sibuk mencari rezeki, hingga lupa bahwa ada pintu yang lebih luas daripada usaha, yaitu doa. Kisah ini nyata. Dikisahkan dalam sejarah hidup Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama besar Islam yang Allah tunjukkan kepadanya bagaimana doa seorang hamba yang istiqomah bisa membuka pintu rezeki dari arah yang tak pernah terbayang. Perjalanan Imam Ahmad. Suatu malam di Baghdad, Imam Ahmad yang sudah tua memutuskan untuk bepergian ke kota lain. Beliau ingin mencari ilmu dan menemui seorang ulama besar. Perjalanan itu jauh. Saat malam tiba, beliau sampai di sebuah kota kecil. Beliau singgah di masjid untuk beristirahat. Namun setelah sholat, penjaga masjid datang dan berkata, "Wahai Syekh, maaf, masjid harus dikunci malam ini. Tidak boleh ada yang tidur di dalam." Imam Ahmad yang berpakaian sederhana tidak dikenal oleh penjaga itu. Beliau hanya tersenyum. "Baiklah, aku akan keluar." Beliau pun keluar dan berbaring di beranda depan masjid. Namun penjaga itu datang lagi, mengusir dengan kasar. "Tidak boleh juga tidur di halaman, pergi sana." Akhirnya penjaga itu menarik tangan Imam Ahmad dan menyeretnya ke jalan. Orang-orang yang lewat hanya melihat seorang tua diusir di malam gelap. Tak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar yang ribuan orang duduk di majelisnya. Pertemuan tak terduga. Saat itulah seorang tukang roti yang tinggal di dekat masjid melihat kejadian itu. Ia keluar dari tokonya dan memanggil, "Wahai orang tua, kau bisa bermalam di tempatku. Aku tak punya kasur empuk, tapi ada tempat hangat di dekat tungku roti." Imam Ahmad berterima kasih dan masuk. Di dalam toko kecil itu, tampak tungku besar menyala. Aroma roti yang dipanggang memenuhi ruangan. Tukang roti itu bekerja sepanjang malam, mengadon, membakar, menjual. Namun ada satu hal yang membuat Imam Ahmad tertegun. Lidah tukang roti itu tak pernah berhenti zikir. Setiap kali ia mengadoni adonan, ia berkata, "Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, La ilaha illallah." Begitu terus tak terhenti. Imam Ahmad memperhatikannya dalam diam. Sampai menjelang subuh, ia berkata, "Wahai saudaraku, sudah berapa lama engkau melakukan ini?" "Sejak bertahun-tahun lalu. Setiap malam aku bekerja, aku berzikir, karena itu menenangkan hatiku." Imam Ahmad tersenyum. Rahasia doa. Imam Ahmad tersenyum lembut. "Apakah dari zikirmu yang terus-menerus itu engkau merasakan manfaatnya?" Tukang roti menunduk sebentar lalu berkata pelan, "Iya. Setiap doa yang kupanjatkan selalu dikabulkan oleh Allah kecuali satu." "Doa apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. Tukang roti itu berkata sambil tersenyum kecil, "Aku selalu berdoa agar bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, ulama yang aku kagumi. Tapi sampai hari ini Allah belum mempertemukanku." Imam Ahmad terdiam, air matanya menetes pelan. Ia memandang lelaki sederhana itu dengan wajah haru. "Wahai saudaraku," katanya dengan suara bergetar, "lihatlah. Allah tidak hanya memperkenankan doamu, tapi bahkan menyeret Ahmad bin Hambal ke rumahmu." Hikmah yang dalam. Tukang roti itu terkejut lalu menangis. Ia tidak percaya orang tua yang tidur di dekat tungku rotinya ternyata ulama besar yang setiap hari ia doakan dalam sujud. Ia segera mencium tangan Imam Ahmad bin Hambal dan berkata, "Subhanallah, ini bukti bahwa doa tak pernah sia-sia." Imam Ahmad tersenyum dan menjawab, "Engkau benar, aku yang datang mencarimu, bukan karena aku menginginkan apapun, tapi karena Allah ingin menunjukkan kepadaku bahwa rezeki, pertemuan, dan takdir semuanya diatur oleh zikir dan doa seorang hamba." Malam itu mereka duduk bersama hingga fajar, membicarakan keagungan Allah dan kekuatan doa. Tukang roti merasa hidupnya penuh berkah. Sementara Imam Ahmad kembali ke perjalanannya dengan hati yang lebih lembut dan iman yang makin dalam. Refleksi kehidupan. Beberapa hari kemudian, Imam Ahmad menceritakan kisah itu di majelisnya. Beliau berkata, "Aku belajar dari seorang tukang roti.
bahwa yang membuat seseorang mulia bukan pekerjaannya, tapi hatinya yang selalu ingat kepada Allah. Beliau juga menasihati murid-muridnya, jangan remehkan zikir di tengah kesibukan, karena bisa jadi di saat tanganmu bekerja, langit sedang mencatat takdir baik untukmu. Kisah ini nyata, diriwayatkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala dan Hilyatul Awliya. Dan sampai hari ini, kisah tukang roti itu menjadi pelajaran. Doa tak selalu dijawab cepat, tapi tak pernah diabaikan. Zikir di tengah kerja bukan gangguan, tapi jembatan menuju rezeki. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Terkadang kita mencari rezeki jauh ke dunia luar, padahal ia datang saat hati kita dekat dengan Allah.